Selamat siang Pak Biba, berikut saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran kita selama di kelas dari sesi 1 sampai sesi 7. Di sesi ini di Human Inquiry and Paradigm of Social Research, ilmu pengetahuan hadir untuk memperbaiki kelemahan tersebut dengan pendekatan sistematis, logis, empiris, dan terbuka untuk verifikasi publik. Manusia secara alami melakukan inquiry melalui pengamatan sehari-hari, tetapi cara ini sering menimbulkan kesalahan seperti overgeneralisasi, observasi yang tidak akurat, persepsi selektif, dan penalaran yang keliru. Dalam penelitian sosial, paradigma berperan sebagai kerangka berpikir yang menentukan bagaimana realitas dipahami serta metode apa yang digunakan. 4 paradigma tadi ada positivisme, yang menekankan realitas objektif dan metode kuantitatif. Yang kedua ada interpretivisme, menyoroti makna subjektif dengan metode kualitatif. Paradigma kritis berfokus pada ketidakadilan dan perubahan sosial. Sedangkan postmodernisme menolak kebenaran tunggal dan melihat realitas sebagai beragam serta terfragmentasi. Dengan demikian, pemilihan paradigma bukan hanya soal metode, melainkan menentukan sudut pandang terhadap suatu fenomena sosial. Memahami perbedaan paradigma membantu peneliti melihat realitas secara lebih utuh, kritis, dan seimbang. Selanjutnya ada Ethic and Politics in Social Research. Etika dalam penelitian memastikan pencarian pengetahuan tidak merugikan martabat, hak, maupun kesejahteraan manusia. Prinsip utamanya mencakup partisipasi sukarela, tidak membahayakan peserta, informed consent atau peserta diberi informasi jelas sebelum ikut, serta kerahasiaan dan anonimitas. Pelanggaran etika di masa lalu, seperti contohnya Tsukiji Syphilis Study, Milgram Obedience Experiment, dan Stanford Prison Experiment, tentunya menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan ketat dalam penelitian. Terus etika ini mencakup ruang lingkup etika normatif, standar perilaku, misalnya keadilan kejujuran, etika terapan, bidang khusus seperti medis, bisnis, lingkungan, dan meta etika, makna dan dasar istilah moral. Terus ada politik yang mempengaruhi penelitian seperti pendanaan, bias ideologi, konteks politik. Politik juga mempengaruhi penelitian baik melalui pendanaan tadi, misalnya riset rokok yang disponsori industri tembakau. Terus ada bias ideologi, perbedaan framing antara hukum dan ketertiban versus ketidakadilan sosial. Terus maupun konteks politik, riset HAM di negara otoriter yang berisiko disensor. Peneliti harus menyeimbangkan tujuan ilmiah dengan kewajiban etis melalui prinsip beneficence, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Terus perlunya transparansi serta refleksivitas terhadap bias pribadi. Di sesi ini kita belajar tentang research design fundamental. Fungsi penelitian, itu tujuan studi akan menentukan desainnya. Eksplorasi digunakan untuk menyelidiki area baru, dengan tujuan untuk memetakan konsep, aktor, dan hubungan yang mungkin. Contoh metode termasuk wawancara terbukti dan studi kasus. Bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara akurat seperti seberapa umum suatu perilaku. Metode umum termasuk survei dan analisis data administrasi. Kelemahan utamanya yaitu tidak bisa membuktikan sebab akibat. Bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan hubungan, misalnya apakah X menyebabkan Y. Metode yang kuat termasuk eksperimen dan studi. Longitudinal desain ini harus memenuhi kriteria kausalitas untuk menghindari bias. Diaplikasikan atau digunakan untuk mengevaluasi kebijakan atau intervensi. Tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keadilan suatu program. Contohnya uji coba terkendali secara acak atau RCTS dan evaluasi realistis. Terus ada kriteria kausalitas untuk mengklaim bahwa X menyebabkan Y, setidaknya 3 kriteria harus dipenuhi. Korelasi X dan Y harus bervariasi bersamaan. Urutan waktu X harus terjadi sebelum Y.
Terus ada ketiga, non-superiousness, hubungan antara X dan Y tidak boleh disebabkan oleh variabel pihak ketiga atau Z. Strategi seperti randomization atau fixed effect digunakan untuk mengatasi hal ini. Terus ada unit analisis, entitas yang peneliti analisis harus, misalnya kesalahan umum, keliruan ekologis terjadi saat menyimpulkan tentang individu berdasarkan data kelompok. Terus ada keliruan atomistik adalah kesalahan saat menyimpulkan tentang kelompok dari data individu. Terus desain lintas bagian versus longitudinal. Desain lintas bagian atau cross-sectional mengumpulkan data pada satu titik waktu. Terus desain longitudinal mengumpulkan data dari waktu ke waktu untuk menangkap perubahan dan hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada conceptualization and measurement. Konseptualisasi adalah proses mendefinisikan secara jelas sebuah konsep abstrak atau konstruksi teoritis. Karena konsep seperti demokrasi atau kekuasaan tidak dapat diamati secara langsung, maka harus sepakat tentang apa yang termasuk di dalamnya. Proses ini memaksa untuk membuat pilihan seperti apakah kita mendefinisikan demokrasi hanya berdasarkan pemilu atau minimalis, atau juga mencakup hak-hak sipil atau maksimalis. Konseptualisasi yang baik mencegah ambiguitas dan memungkinkan komunikasi yang efektif antar peneliti. Kedua ada operasionalisasi, yaitu setelah sebuah konsep didefinisikan, operasionalisasi mengubah menjadi variabel yang dapat diukur, melibatkan penentuan indikator konkret untuk konsep tersebut. Misalnya, jika mendefinisikan demokrasi sebagai pemilu yang adil dan kebebasan sipil, maka dapat mengoperasionalisasikannya dengan mengukur jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihannya atau skor indeks kebebasan pers. Operasionalisasi adalah jembatan antara teori dan data, memungkinkan kita untuk menguji hipotesis secara empiris. Terus ada realitas versus validitas. Dua kriteria ini menentukan kualitas pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi. Sebuah alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama secara konsisten dalam kondisi yang sama. Terus ada validitas mengacu pada akurasi sebuah alat ukur. Dikatakan valid jika benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur. Kesimpulannya, konseptualisasi mendefinisikan makna konsep, operasionalisasi mendefinisikan cara ukurnya, tingkat pengukuran menentukan skalanya, dan reliabilitas serta validitas menentukan kualitas pengukuran tersebut. Di bab ini kita belajar mengenai index, scale, and measurement validity. Yang pertama, indeks versus skala. Indeks menggabungkan beberapa indikator menjadi satu skor tunggal. Biasanya dengan menjumlahkan. Kelebihannya yaitu lebih sederhana. Kelemahannya mengasumsikan setiap indikator memiliki bobot yang sama. Contoh indeks status sosial ekonomi, yaitu dengan menggabungkan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Skala menggabungkan indikator dan juga mengukur intensitas atau kekuatan respon. Kelebihannya memberikan nuansa dan menangkap derajat opini. Kelemahan lebih kompleks untuk dibuat. Contoh, skala Likert atau mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Terus ada skala Goodman, mengasumsikan struktur hierarki, misalnya menandatangani petisi atau berpartisipasi dalam demonstrasi. Jenis-jenis validitas pengukuran. Validitas memastikan alat ukur benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Validitas muka atau face validity, yaitu apakah alat ukur terlihat valid secara sekilas dan bersifat subjektif atau tampak sesuai secara kasat mata. Contoh, tes matematika harus berisi soal matematika. Terus ada content validity, yaitu mencakup seluruh aspek. Terus tentunya membutuhkan landasan teori yang kuat. Misalnya survei partisipasi politik harus mencakup voting, protes yang kuat. Terus ada criterion validity, yaitu korelasi dengan standar eksternal dan concurrent atau prediktif.
Misalnya alat ukur berkorelasi dengan standar eksternal. Terus ada construct validity sesuai teori mencakup convergent atau discriminant validity. Di sini kita belajar tentang sampling methodologies atau elaborated probabilitas. Tujuannya itu intervensi yang dapat digeneralisasi secara statistik. Kelebihannya akurasi yang diketahui, bias minimal, kelemahannya kompleks, butuh daftar populasi. Pengambilan sampel acak sederhana, yaitu setiap unit memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sederhana tetapi membutuhkan daftar populasi yang lengkap. Terus ada pengambilan sampel bertingkat atau stratified sampling, yaitu populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata dan sampel acak diambil dari setiap strata, mengurangi kesalahan pengambilan sampel dan memastikan keterwakilan subkelompok penting. Terus ada pengambilan sampel klaster yang dimana populasi dibagi menjadi klaster, misalnya desa, dan beberapa klaster dipilih secara acak, kemudian semua atau sebagian unit dalam klaster yang dipilih di sampel. Metode ini lebih efisien dari segi biaya, tetapi dapat meningkatkan kesalahan standar karena unit dalam klaster cenderung mirip. Terus ada pengambilan sampel sistematis, yaitu memilih setiap unit ke N dari daftar setelah titik awal acak. Mudah diterapkan tetapi bisa bias jika ada pola dalam daftar. Terus kedua ada non-probabilitas, tujuannya itu eksplorasi, studi pilot, populasi sulit dijangkau, kelebihan cepat, murah, fleksibel, kelemahan tidak dapat digeneralisasi. Terus ada purposive atau judgmental, snowball, convenience, dan kuota. Purposive atau judgmental, peneliti secara sengaja memilih kasus kaya informasi, misalnya ahli, kasus ekstrim. Ada snowball, yaitu responden yang ada merekrut responden lain berguna untuk populasi yang sulit dijangkau. Convenience, memilih unit yang paling mudah diakses, cepat, murah, tetapi berisiko tinggi bias. Terus ada kuota, memastikan sampel mencocokkan proporsi populasi untuk karakteristik tertentu, tetapi pemilihan dalam kuota bersifat non-acak. Terus ada kesalahan pengambilan sampel. Kesalahan pengambilan sampel secara acak atau random error, yaitu variasi yang terjadi alami karena hanya sampel yang diamati, bukan seluruh populasi. Ini dapat mengurangi dengan meningkatkan ukuran sampel. Kedua ada bias non-pengambilan sampel atau systematic bias, kesalahan yang lebih serius seperti bias cakupan, bingkai sampel tidak lengkap, atau bias non-respon, mereka yang menolak berbeda dari responden. Selanjutnya yang terakhir ada experiment and causal inference. Eksperimen klasik atau RCT menggunakan penugasan acak antara kelompok perlakuan dan kontrol, mengukur perubahan lewat pretest dan post-test. Kelebihan yaitu validitas internal yang sangat kuat, kelemahan mahal, sulit diterapkan, validitas eksternal terbatas, ada isu etika. Terus ada quasi eksperimen atau tanpa randomisasi atau meniru eksperimen. Difference, indifference atau DID, bandingkan perubahan antar kelompok dari waktu ke waktu. Terus ada regression discontinuity atau RD, dibandingkan unit di sekitar cut-off. Selanjutnya ada instrumental variable atau IV, menggunakan variabel luar sebagai instrumen. Kelebihan memungkinkan klaim kausal saat RCT tidak bisa. Kelemahan bergantung pada asumsi, hasil lokal, perlu uji diagnostik. Terus ada validitas ada internal, seberapa sah klaim kausal atau kuat di RCT. Terus ada eksternal, sejauh mana temuan bisa digeneralisasi. Itu misalnya kuat di studi lapangan. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.